Kak Aci, kita udah lama nggak pernah menyapa di sekolah minggu kita ya. Iya. Saya mau menyapa yang sekolah minggu Bethlehem. Bagaimana adik-adik yang sekolah minggu Bethlehem kabarnya? Baik, sangat baik, luar biasa. Bagaimana kabar adik-adik di kelas Firdaus? Baik, sangat baik, luar biasa. Kalau sekolah Kanaan coba kita dengarkan ya Mbak Aci ya. Gimana kabarnya semuanya yang Kanaan? Baik, sangat baik, luar biasa. Puji Tuhan ya Kak Aci ya. Adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu ini, kita akan menyanyikan lagu Tahukah Kamu Jumlah Bintang? Saya lagunya ya. Adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu, sebelum kita mengawali sekolah minggu, marilah kita berdoa dulu. Mbak Ana hantarkan ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang maha baik, Engkau yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Bapakku, pada saat hari ini kami akan memulai sekolah minggu. Kiranya Engkau tuntun, kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau utus Roh Kudus-Mu sehingga hadir di tengah-tengah kami semua. Dalam nama Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kak Aci, adik-adik masih ingat ayat hafalan yang kemarin minggu itu? Enggak? Masih ingat enggak adik-adik? Masih ingat ya? Kalau masih ingat bisa sebutkan enggak dari ayat mana yang diambilkannya? Dari mana Kak Aci? Matius berapa? Matius 9 ayat berapa? 37 sampai 38. Coba Kak Aci sekarang sebutkan bunyi dari ayat tersebut, silahkan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya, terima kasih Kak Aci. Kak Aci sudah Sama-sama. ingat ya sama ayatnya yang kemarin minggu. Tapi sebelum kita mendengarkan firman yang nanti disampaikan oleh Kak Aci, kita lebih baik nyanyi dulu aja nggih? Oke, setuju. Setuju semuanya adik-adik? Iya, masih ingat dengan lagu Firman Tuhanku Dengar? Masih. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Silahkan, ayo adik-adik kita nyanyi bersama-sama. Sambil siapkan hati kita ya, Adik ya. Bertumbuh subur, berbuah
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk bisa mengerti dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita buka Alkitab ya. Yang kelas Bethlehem, ditolong papa atau mama atau kakak bisa. Yang kelas Firdaus dan Kanaan sudah bisa buka sendiri ya. Yuk kita buka ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai 11. Ayo dicari kitab Roma. Bareng-bareng ya kita cari ya. Oke, sudah ketemu? Lalu cari pasal yang ke-6. Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu Roma pasal yang ke-6, sekarang cari ayat yang pertama sampai 11. Tapi Kak Aci mau bacakan hanya ayat pertama dan yang kedua. Selanjutnya nanti ayat ketiga sampai 11 adik-adik buat PR ya, dibaca sendiri ya nanti ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, tadi kakak sudah bacakan ayat pertama dan kedua. Selanjutnya kalian baca sendiri ya. Tapi, aduh, kok tiba-tiba hidung Kak Aci gatel ya? Oh iya ya. Oh, terima kasih ya sudah diingatkan. Ya, sekarang harus dibuang ke tempat sampah. Adik-adik, tahu nggak sih mengapa kita tidak boleh buang sampah sembarangan? Yang pertama, kalau kita buang sampah sembarangan, bikin kotor. Duh, nggak enak banget ya dilihatnya ya, jorok. Yang kedua, kalau kita buang sampah sembarangan atau menyimpan sampah tidak pada tempatnya, itu bisa menyebabkan penyakit. Jadi kalau ada sampah atau kotoran harus diapakan? Ayo diapakan? Dibuang ke tempat sampah. Adik-adik ngomongin tentang sampah, ada lagi loh yang harus dibuang seperti sampah. Apa itu ya? Dimulai dari huruf D, diakhiri huruf A, terdiri dari 4 huruf. Apa ya? Apa ya? Dimulai dari huruf D. Dosa. Ya, dosa itu harus dibuang karena bisa mengotori hidup kita dan menyebabkan penyakit dalam perilaku dan pikiran kita. Siapa yang masih suka melakukan dosa atau punya kebiasaan buruk? Misalnya suka bohong. Nih, nggak banget ini ya, nggak boleh. Terus suka nyontek, atau suka ngambil yang bukan haknya, bukan miliknya diambil, atau suka menyakiti. Harus dibuang ya. Hidup kita sudah dibersihkan oleh darah Yesus, sudah diampuni semua dosa kita. Masa sih kita masih mau nyimpen dosa terus? Kalau kita sengaja nyimpen dosa atau kebiasaan buruk kita, sama artinya kita membiarkan hidup kita kotor terus. Sama artinya kita menyepelekan pengampunan dosa yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Terus, kalau seperti Kak Aci tadi yang kelupaan melakukan kesalahan dengan tidak membuang sampah pada tempatnya, apa yang harus dilakukan? Apa ya yang harus dilakukan? Iya, dibuang. Ya seperti tadi, harus cepat-cepat diambil, terus dibuang.
Dan jangan diambil lagi, nanti kotor lagi tangannya. Kalau kita melakukan kesalahan atau melakukan hal yang buruk yang tidak disukai Tuhan, ya kita harus cepat-cepat mengaku dosa, minta ampun, dan jangan ulangi kesalahan itu. Seperti sampah yang sudah dibuang. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang kita terima. Mari kita bersama-sama berjuang dengan pertolongan Roh Kudus untuk melakukannya. Apa saja ya pelajaran yang kita ambil tadi? Pertama, kita harus menjaga kebersihan dengan buang sampah pada tempatnya, supaya lingkungan kita selalu bersih dan kita tetap sehat. Yang kedua, kita harus membuang dosa seperti membuang sampah ke tempat sampah. Karena sampah dosanya sudah dibuang, berarti kita tidak boleh lagi mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Kak Aci berdoa untuk adik-adik supaya Tuhan memberikan kekuatan untuk berani meninggalkan dosa. Tuhan memberkati adik-adik. Amin. Sekarang adik-adik, mari kita berdoa. Kak Aci yang pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu menjadi orang yang lebih baik dan berani meninggalkan dosa. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan, sembuhkan. Dan kalau ada teman-teman kami yang saat ini sedang sedih, Tuhan berikan penghiburan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu di muka bumi ini Tuhan. Berikanlah pertolongan-Mu Tuhan supaya virus corona segera sirna, supaya kami bisa segera kembali menjalani aktivitas kami seperti semula. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Aci udah memberikan firman kepada adik-adik semuanya. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Aci. Adik-adik tahu nggak isi firman tadi apa? Tahu nggak coba? Adik-adik bisa sebutin nggak apa tadi isi firmannya tadi? Isi firmannya buang sampah gitu ya? Enggak ya? Oh iya, artinya apa Dik? Cuman buang sampah gitu dok? Oh, buang dosa. Pinter, adik-adik semua pinter. Jadinya memang tadi Kak Aci sudah menyampaikan firman bahwa salah satu perbuatan yang baik kita adalah dengan membuang sampah di tempatnya, di tempat sampah. Jadi biar bersih semuanya. Oke adik-adik, minggu kemarin sudah ada ayat hafalan ya Kak Aci ya. Untuk minggu ini Kak Aci sama Kak Ana juga mau memberikan ayat hafalan. Ayat hafalannya kita ambilkan dari mana Kak Aci? 2 Korintus 5 Iya, ayat yang 17. Kita langsung sampaikan bersama-sama yuk. Ya. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ulangi ya. Oke, Kita yuk. ulangi lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Mari adik-adik kita ucapkan bersama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oh iya Kak Aci, kita ada lagunya loh yang tadi dari buang sampah, yang Buang artinya dosa. buang dosa. Kita ada lagunya, adik-adik mungkin ingat yang biur-biur itu loh. Adik-adik ingat nggak yang biur-biur? Ingat Apa ya? yang biur-biur? Apa coba? Yang biur-biur apanya? Dosanya yang kita buang di laut, biur-biur gitu ya. Kita mulai nyanyi yuk sama-sama. Mari Kak Aci kita nyanyi sama-sama dengan pakai gerakan. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang
Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita persiapkan persembahan, di mana persembahan adik-adik nanti bisa dikumpulkan melalui papa mama. Jadi kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian Aku Bawa Aku Berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita akan doa persembahan. Mari saya hantarkan. Bapa Surgawi yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Allahku, pada saat hari ini kami telah mendengarkan dan menerima firman-Mu. Kami juga telah mempersembahkan persembahan ini. Ampuni kami ya Allahku apabila di dalam kami menyampaikan persembahan ini terselip dosa kesalahan dan tidak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Dan selanjutnya kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau beri bimbingan sehingga dapat bermanfaat untuk kemuliaan nama-Mu dan juga berguna bagi sesama kami. Dalam nama Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.